Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana. Channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi, serta channel yang memberikan informasi tutorial edukasi dan teknologi. Bapak Ibu guru hebat, sudah tidak terasa kita udah memasuki PPG Guru Tertentu tahun 2025 tahap 3. Nah, kemarin saya sudah membahas tutorial-tutorial tentang seputar pembuatan sebuah jurnal dan sebagainya tahap 1 dan tahap 2. Nah, Bapak Ibu guru, jikalau ingin melihat lagi membuat sebuah jurnal sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru kerjakan, bisa dilihat di channel saya Wiki Triana di sini dan cari ke bawah tutorial jurnal sesuai topik yang akan Bapak Ibu guru kerjakan sekarang. Nah, di sini saya akan membahas atau berbagi informasi cara membuat sebuah jurnal dengan modul pembelajaran sosial emosional pada topik CASEL atau pentingnya kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Nah, di sini ada sebenarnya ada 4 topik. Cuman di sini Bapak Ibu guru harus memilih salah satu dari 4 topik ini yang menurut Bapak Ibu guru aksi nyata yang terbaik. Nah, di sini saya akan membahas tentang CASEL. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin menggunakan atau memilih peran guru sebagai teladan, experiential learning, serta school baying, saya sudah menyiapkannya di tahap 1 dan tahap 2 gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada ya untuk sosial emosionalnya. Nah, ini untuk PSE yang dimana tentang topik school well-being. Terus ada juga di sini ada experiential learning serta peran guru sebagai teladan begitu ya. Bisa dicari saja di sini. Oke, kita mulai ke dalam pembahasan membuat sebuah jurnalnya. Ini di sini sudah masuk dalam sebuah jurnalnya. Sebenarnya saya tidak akan membahas tentang koper yang ada di dalam sebuah jurnal karena untuk koper itu sendiri sebenarnya tidak diwajibkan. Namun untuk agar kita rapi, jadi kita buat sebuah kopernya. Nah, di sini terserah Bapak Ibu guru desainnya seperti apa. Yang terpenting ada judul, topik jurnal serta identitas pembuat jurnal tersebut. Nah, untuk logo universitas ataupun foto di sini itu terserah mau ditambahkan atau tidak karena itu tidak wajib ya sebenarnya. Oke, saya akan langsung saja membahas kepada materinya saja. Di sini awal materinya yaitu di mana ada judul yang di mana judulnya inilah menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional dengan topik CASEL. Nah, Bapak Ibu guru bisa memasukkan sebuah deskripsi setelah Bapak Ibu guru mempelajari topik CASEL di sini. Jadi Bapak Ibu guru tinggal memasukkan deskripsi seperti apa. Nah, kalau contoh yang punya saya ini contohnya nih. Saya mempelajari materi pembelajaran sosial emosional di ruang GTK secara mandiri. Saya mendapatkan ilmu serta wawasan yang baru untuk saya terapkan kepada metode pembelajaran saya di kelas. Nah, ternyata pembelajaran sosial emosional sangatlah penting membantu peserta didik mengembangkan keterampilan dan sikap untuk memahami diri sendiri, mengelola emosi dalam diri, serta membangun hubungan yang positif. Ini contoh yang punya saya. Nah, ini silakan Bapak Ibu Guru modifikasi lagi, serta lanjutkan lagi. Intinya, Bapak Ibu Guru jangan menduplikasi atau copy paste yang sudah ada. Karena nanti di dalam sebuah ruang GTK itu akan ditolak dan tidak akan si notifnya tidak akan selesai seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru sudah menyelesaikan jurnalnya, maka muncul selesai begitu ya, ini contohnya. Oke, saya langsung poin apa aja sih yang harus kita masukkan di dalam jurnal pada topik CASEL. Yang pertama nih, saya akan jelaskan dulu poin-poin apa aja yang harus dimasukkan. Yang pertama itulah pengertian CASEL-nya ya, pengertian CASEL. Yang poin A-nya, yang poin B-nya ada tujuan CASEL. Dan yang poin C-nya ada 5 kompetensi dari CASEL, serta ada mengapa CASEL itu penting untuk dipelajari. Terus yang poin terakhir, kalau nggak salah ini poin terakhir, oh nggak, poin yang E yaitu strategi CASEL ya, strategi CASEL. Dan yang poin F-nya adalah dampak positif menggunakan atau metode CASEL di sini. Oke, itu adalah poin-poin yang harus ada dalam jurnal.
Nah, di sini juga ada aksi nyata. Aksi nyata ini adalah yang diperintahkan pada ruang GTK, pada ruang GTK yang dimana aksi nyata ini kalau Bapak Ibu guru bisa dilihat di dalam Kesel di sini masuk ke dalam sebuah aksi nyata. Di sini disebutkan juga Bapak, Ibu, dan guru pada bagian ini Anda akan membuat sebuah aksi nyata atas pemahaman materi Kesel dan penerapannya dengan menyusun RPP modul ajar rencana pemelayanan BK. Selain itu, Anda akan melakukan perekaman atas pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya terdapat penerapan Kesel dan juga melakukan perekaman pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan yang ada. Nah, setelah ini, Bapak Ibu guru harus membuat sebuah aksi nyatanya dalam modul ajar tersebut. Nah, ini contoh modul ajarnya, nanti saya jelaskan dari awal. Terus di sini juga masuk ke dalam sebuah refleksi, yang dimana refleksi ini setelah Bapak Ibu guru mengerjakan atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik menggunakan Kesel. Maka di dalam refleksi ini Bapak Ibu guru tinggal menjelaskan tantangan serta pelajaran apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu guru dalam refleksinya gitu ya. Oke, itu poin-poin yang harus ada dalam jurnal. Jadi kita coba untuk menelaah sedikit ya tentang poin-poin tersebut. Bapak Ibu guru bisa dilihat sini untuk pengertian Kesel saya memasukkan Kesel adalah sebuah organisasi terkemuka yang mempromosikan pembelajaran sosial, emosional, berbasis bukti, dan prasekolah hingga sekolah menengah ke atas. Sebenarnya, untuk pengertian Kesel ini sudah ada dalam sebuah modul ajar yang disediakan oleh ruang GTK. Bapak Ibu Guru bisa dilihat lagi dan masukkan ke dalam jurnalnya. Atau Bapak Ibu Guru bisa lihat di Google, ya di searching aja, nanti juga ada. Nah, dan poin B-nya juga ada tujuan Kesal. Tujuan Kesal ini saya memasukkan tujuan utama Kesal dalam pendidikan adalah untuk membantu peserta didik mengembangkan kompetensi yang memungkinkan mereka untuk sukses di sekolah dalam dunia pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang meliputi, nah di sini terserah Bapak Ibu guru tujuannya seperti apa. Nah, kalau di sini saya ada 5, 1 meningkatkan prestasi akademik, 2 menciptakan iklim sekolah yang lebih positif, 3 mengurangi perilaku berisiko, dan meningkatkan keterampilan pro-sosial serta membangun ketahanan diri dan kemampuan mengatasi stres begitu. Ini terserah Bapak Ibu guru ya untuk tujuan Keselnya. Terus yang poin C-nya ada 5 kompetensi Kesel. Nah, ini yang paling wajib dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu yang dimana 5 poin ini adalah yang pertama ada kesadaran diri atau self awareness. Ini terserah Bapak Ibu guru untuk pengertiannya, tinggal masukkan ke sini serta contohnya. Terus yang kedua ada manajemen diri atau self management. Di sini juga masukkan juga pengertiannya ya serta contoh yang dilakukan di dalam kelas. Terus ada kesadaran sosial atau social awareness. Ini juga sama ya pengertian serta contohnya. Dan yang keempat ada keterampilan berhubungan atau relationship skill. Masukkan juga deskripsi serta pengertian dan contohnya. Dan yang kelima, itu poin kelima, ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Nah, ini juga ada contoh dan pengertiannya begitu ya untuk poin yang C atau 5 kompetensi Kesel. Terus yang poin D-nya ada mengapa Kesel. Di sini mengapa Kesel itu penting? Di sini juga Bapak Ibu bisa dijelaskan mengapa pembelajaran menggunakan metode Kesel itu penting. Ini silakan Bapak Ibu guru sesuaikan dengan dengan pemikiran Bapak Ibu guru mengapa penting. Jadi tinggal dijelaskan. Kalau saya pribadi di sini ada 4 poin ya. Yang pertama itu meningkatkan kesiapan dalam kehidupan, mengatasi stres akademik dan tuntutan digital, serta membangun peserta didik lebih sadar diri, dan yang terakhir menciptakan lingkungan belajar yang positif begitu. Ini untuk tujuan mengapa Kesel itu penting dalam mata pelajaran yang kita ampuh begitu. Terus yang poin E-nya itu strategi Kesel. Nah, strategi Kesel ini saya memasukkan 3 komponen yang dimana strategi Kesel, penerapan di kelas informatika dan kompetensi utama. Yang pertama di sini untuk strateginya yaitu integrasi kurikulum. Terus di sini ada refleksi rutin. Terus ada juga mindfulness singkat ya. Terus ada juga sesi diskusi dan umpan balik. Oke, saya akan jelaskan sedikit nih. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memahaminya. Yang pertama, penerapan daripada integrasi kurikulum. Gunakan proyek kelompok misalnya, membuat aplikasi atau website ini untuk mata pelajaran informatika ya.
Terus yang mengharuskan peserta didik untuk membagi tugas, berkomunikasi, dan menyelesaikan troubleshooting. Silakan di sini Bapak Ibu guru sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh untuk penerapan strategi Castle-nya. Dan kompetensi utamanya ada keterampilan hubungan serta pengelolaan diri. Ini untuk integrasi kurikulum. Dan yang refleksi rutin di sini juga ada pada akhir sesi praktikum atau pembelajaran ya, atau proyek dengan jurnal refleksi singkat. Contohnya, memberikan pertanyaan seputar tantangan dalam mengerjakan proyek atau cara mengatasi masalah-masalah yang telah terjadi pada pembuatan proyek tersebut. Dan kompetensi utamanya adalah kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah mindfulness singkat. Di sini juga penerapannya sisipkan teknik pernapasan atau jeda singkat sebelum memulai pembelajaran atau misalkan setelah pembelajaran begitu. Nah, di sini disebutkan juga untuk kompetensinya adalah pengelolaan diri begitu. Terus yang keempat adalah sesi diskusi. Harus ada sesi diskusi setelah pembelajaran. Maka saya juga disebutkan selalu sajikan studi kasus tentang isu teknologi. Nah, ini terserah saja. Kalau matematika ya isu apa, kalau bahasa Indonesia isu apa gitu kan. Ajak peserta didik berdiskusi dengan mempertimbangkan perspektif sebagai pengguna, pengembang, dan pemerintah begitu. Untuk kompetensi utamanya adalah kesadaran sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab begitu. Dan yang terakhir dalam strategi Castle yaitu umpan balik. Setelah akhir sesi atau setelah pembelajaran beres, maka harus ada umpan balik juga. Jadi dalam sesi ini peer review kode atau proyek biasakan peserta didik untuk memulai dengan mengidentifikasi kekuatan dan memberikan saran perbaikan yang spesifikasi dan konstruktif begitu. Kesadaran diri dan keterampilan hubungan dalam kompetensi utamanya. Nah, yang terakhir poinnya adalah dampak positif Castle yang dimana penerapan Castle yang konsisten akan memberikan dampak positif yang signifikan pada peserta didik dan lingkungan sekolah. Misalnya, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, meningkatkan daya tahan, pemahaman etika digital yang lebih baik, serta iklim yang positif. Nah, kalau sudah selesai pada dampak positif atau poin yang terakhir, maka Bapak Ibu Guru langsung lanjut kepada aksi nyatanya yaitu pembuatan modul ajar atau RPP begitu. Nah, kalau RPP mungkin di sini Bapak Ibu Guru juga paham ya cara membuat sebuah RPP-nya. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah hebat-hebat lah dibandingkan saya. Ini hanya sekedar contoh saja untuk Bapak Ibu Guru ya, poin yang harus ada pada jurnal dan aksi nyatanya. Nah, di dalam sebuah jurnal tersebut, dalam sebuah modul ajar tersebut, Bapak Ibu Guru harus memasukkan elemen Castle yang diintegrasikan seperti, nah kalau saya ada 3 ya, ada 3 elemen yaitu kesadaran sosial, serta keterampilan berhubungan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau ada 5 ya masukkan aja 5, kalau ada 4 ya 4, kalau 3 ya 3. Terserah Bapak Ibu Guru ya untuk elemen Castle-nya. Nah, untuk dimensi profil lulusannya ini ada 5 ya. Ini sesuaikan saja dengan materi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampuh begitu. Serta target peserta didik dan kegiatan pembelajaran atau kegiatan intinya di sini bisa disebutkan juga ya, sesuaikan dengan Castle-nya yang sudah diintegrasikan. Bapak Ibu Guru bisa dilihat di sini ya. Ada, kalau saya pribadi ada integrasi Castle dalam pendahuluan yaitu kesadaran diri dan manajemen diri begitu. Terus yang dalam kegiatan intinya yaitu eksplorasi atau kesadaran sosial dalam mengintegrasikan di Castle. Dan yang kelompok kerja di sini saya masukkan keterampilan berhubungan. Dan yang terakhir di sini juga yang terakhir dari kegiatan intinya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Dan penutupan kegiatan akhir saya masukkan juga di sini ada kesadaran diri dan manajemen diri. Ini Bapak Ibu Guru tinggal menyesuaikan saja begitu ya dalam modul ajar atau RPP-nya begitu. Oke, saya tidak akan membahas modul ajarnya, mungkin Bapak Ibu Guru sudah paham ya cara membuatnya. Dan yang terakhir tadi refleksi juga saya sudah jelaskan. Nah, jadi intinya kalau sudah melakukan pembelajaran dengan metode Castle, Bapak Ibu Guru tinggal memasukkan refleksi tersebut ke dalam judulnya seperti apa. Nah, kalau yang punya saya contohnya seperti ini, Bapak Ibu Guru bisa dilihat, bisa dibaca juga di sini ya.
boleh di skip atau boleh dijeda dulu atau di stop dulu, bisa dibaca kalau mau sama seperti saya contohnya begitu ya untuk refleksinya. Oke, begitu ya. Nah, yang terakhir juga ada umpan balik seperti ini. Umpan baliknya ada dua, boleh tiga atau empat. Begitu. Yang penting jangan satu lah, itu terlalu sedikit ya begitu. Oke, Bapak Ibu guru, itu untuk cara membuat sebuah jurnal atau poin-poin utama atau poin penting yang harus ada pada jurnal dalam topik Kesel begitu ya. Oke. Nah, bagaimana setelah pembuatan jurnal, Bapak Ibu guru tinggal langsung lanjut aja di sini ke dalam eh, ruang ETK-nya ya, karena di sini juga saya sudah selesai ya untuk modul ke-1, jadi saya pun tinggal langsung lanjut memasukkan jurnalnya begitu. Nah, oke, mungkin sekian dari saya untuk pembahasan daripada pembuatan jurnalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG Guru Tertentu tahun 2025 pada tahap ketiga. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.